wabarakatuh. Tabi pun. Halo sahabat UT. Perkenalkan nama saya Fitri Dwi Handayani dengan NIM 859540703. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum mandiri kedua yaitu struktur sistem pencernaan. Selamat menyaksikan. Tujuan dari struktur sistem pencernaan ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang saya pegang adalah gambar sistem pencernaan dan alat tulis pena. Sistem pencernaan manusia adalah saluran panjang yang terdiri dari organ-organ berongga dan kelenjar aksesoris. Fungsi utamanya adalah mencerna makanan secara utuh, mekanik, dan kimiawi, menyerap nutrisi, serta membuang sisa-sisa makanan yang tidak diambil oleh tubuh. Makanan atau zat yang ada di luar tubuh kita tersusun dari molekul-molekul yang sangat kompleks. Agar makanan dapat dipergunakan oleh tubuh, maka diperlukan adanya proses yang dapat menyederhanakan molekul-molekul tersebut untuk diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Enzim memegang peranan penting dalam pencernaan. Enzim ini dihasilkan di dalam usus dan berfungsi untuk membantu menghancurkan makanan. Beberapa enzim bekerja dalam keadaan asam, sedangkan yang lain dalam keadaan basah. Di dalam mulut atau kafum oris strukturnya ada gigi, 32 buah pada gigi dewasa, gunanya untuk memotong, mengoyak, menggiling makanan. Jenisnya incisius, caninus, premolar, dan molar. Lalu lidah, otot berpapila, membantu menelan merasakan rasa papila gustatoria. Lalu di dalam mulut juga ada kelenjar ludah, 3 pasang. Parotis, enzim ptyalin, amilase ludah. Lalu submandibularis dan sublingualis atau lendir enzim. Lalu ada langit-langit, keras di depan dan lunak di belakang. Fungsi dari mulut ini adalah pencernaan mekanik mengunyah, lalu pencernaan kimiawi, amilis ludah atau pati maltosa, lalu membentuk bolus gumpalan makanan, lalu akan turun ke dalam lambung, gester, letak lambung di bawah diafragma, kiri rongga perut, bentuknya seperti huruf J, kapasitas kurang lebih 1,5 liter. Bagiannya ada kardia, pintu masuk dari kerongkongan, lalu fundus, bagian atas menyimpan udara, lalu korpus bagian tengah pencernaan utama. Setelah korpus ada pilorus, yaitu pintu keluar ke usus halus. Lalu ada lapisan dinding dari dalam ke luar. Yang pertama ada mukosa, lipatan rugea, dan kelenjar lambung. Ada sel parietal, HCI, asam lambung, dan sel utama, pepsinogen, diaktifkan HCI ke pepsin. Lalu sel mukus, lendir pelindung. Lalu ada submukosa dan muscularis, 3 lapisan otot, longitudinal, sirkuler, dan oblik, gerak peristaltik. Dan di dalam lambung itu ada serosa. Fungsi dari lambung adalah menyimpan makanan 2-6 jam, lalu pencernaan protein, pepsin plus HCI ke pepton, dan membentuk kimosis atau bubur cair. Lalu setelah dari lambung, kita berjalan ke usus halus, intestinum tenue. Panjangnya sekitar kurang lebih 6-7 meter. Bagian-bagian dari usus halus adalah yang pertama ada duodenum, 25 cm berbentuk C, menerima empedu dan pankreas. Lalu ada jejunum, panjangnya kurang lebih dari 2,5 mm, penyerapan utama. Lalu ada ileum, penyerapan vitamin B12 dan garam empedu. Struktur penyerapannya yaitu villi, tonjolan mukosa, mikrofil pada sel epitel, broad border, lalu crypta Lieberkühn menghasilkan enzim enterokinase, eprepsin, dan lain-lain. Enzim dan cairan, getah usus, maltase, laktase, sukrosa, dan erepsin. Getah pankreas, via ductus pancreaticus, tripsin, amilase, lipase. Lalu ada empedu dari hati, mengemulsi lemak. Fungsinya adalah pencernaan akhir karbohidrat, protein, lemak, dan penyerapan nutrisi ke darah atau kelenjar getah bening. Setelah itu kita turun ke usus besar, intestinum crossum. Panjangnya sekitar kurang lebih 1,5 meter. Bagiannya ada cecum,
plus appendix atau umbai cacing, lalu kolon, ascendens transversum, descendens, dan sigmoid. Lalu ada rectum, menyimpan vases, dan anus, lubang keluar. Ciri khas dari bagian ini memiliki diameter lebih besar dari usus halus. Teniae coli, 3 pita otot memanjang. Haustra, kantong-kantong akibat teniae, tidak ada fili atau permukaan halus. Fungsinya adalah reabsorpsi air dan elektrolit, fases padat, fermentasi bakteri, vitamin K, B, gas, H2, CO2, CH4, membentuk dan menyimpan fases. Lalu setelah itu kita turun ke bagian akhir sistem pencernaan, yaitu anus. Di dalam anus memiliki struktur yaitu sphincter ani internus, otot polos tak sadar, lalu sphincter ani externus, otot lurik atau sadar. Lalu ada struktur kanal anus, dilapisi epitel berkeratin, tahan gesekan. Fungsi dari anus adalah defekasi, pengeluaran fases, refleks, plus sadar. Lalu ada kontrol buang air besar. Berikut penjelasan mengenai struktur sistem pencernaan. Baik teman-teman, di sini alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama, pena atau alat tulis, lalu gambar sistem pencernaan. Jadi, tujuan dari kegiatan praktikum mandiri struktur sistem pencernaan adalah kita dapat mengurutkan sistem pencernaan di tubuh kita. Jadi teman-teman, struktur bagian dari pencernaan kita adalah yang pertama, makanan kita kunyah melalui mulut. Lalu ada masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian makanan akan diproses di dalam lambung kita. Dari kerongkongan akan turun ke dalam lambung. Setelah proses makanan di dalam lambung akan turun lagi ke dalam usus halus. Ini teman-teman. Usus halus. Letaknya ada di sini. Lalu setelah itu masuk ke dalam usus besar. Usus besar yang berwarna hijau. Usus halus yang berwarna di orange ini, tengah-tengah ini ya teman-teman. Lalu setelah itu struktur pencernaan kita ada di paling akhir, puncaknya ada di anus. Jadi sistem makanan pengelolaan makanan yang terakhir adalah pembuangan yang sudah tidak dimanfaatkan lagi di dalam tubuh kita, itu ada di dalam anus. Kita keluarkan melalui anus. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya kegiatan praktikum 2 yaitu struktur sistem pencernaan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.